Tidak gampang menentukan siapa yang jadi menteri. Tetapi kurang lebih 2 bulan ini saya amati muncul berbagai peramal-peramal, tukang ramal. Bahkan tukang ramal ini cenderung seperti dia lebih tahu dari Bapak Prabowo sebagai presiden. Dan yang uniknya sekarang ini adalah orang yang tidak berkeringat mau minta menteri. Itu saya belum masuk di otak saya kalau tidak berkeringat minta bagian itu daging itu. Menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tinggal menghitung hari, muncul banyak spekulasi mengenai calon menteri di kabinet mendatang. Pengamat sosial dan politik, Dr. John Palinggi, menyampaikan pandangannya terkait hal ini. Menurutnya, meski pelantikan tinggal beberapa hari lagi, diskusi di berbagai media seputar calon menteri semakin ramai. Namun, Dr. John Palinggi, yang juga Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, ini menegaskan, urusan pengangkatan menteri adalah hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo. Beliau pun menyoroti fenomena munculnya peramal-peramal politik, yang memprediksi nama-nama calon menteri seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Presiden Prabowo sendiri. Dr. John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, ARDIN, ini mengingatkan, agar proses pemilihan menteri tidak boleh terganggu oleh spekulasi dan opini yang tidak berdasar. Pasalnya, menteri adalah pembantu presiden yang dipilih berdasarkan kapasitas dan integritasnya, bukan berdasarkan promosi atau tekanan dari pihak tertentu. Lebih lanjut, Dr. John Palinggi, yang pernah menjadi penatar tingkat nasional Manggala BP7 dan pengajar di Lemhanas ini menghimbau, agar masyarakat, terutama mereka yang merasa dekat dengan presiden, tidak ikut campur dengan memberi komentar atau desakan yang tidak sesuai. Ia percaya Prabowo memiliki kemampuan dan kebijaksanaan yang cukup untuk memilih siapa yang layak menduduki kursi menteri. Menurutnya, isu siapa yang menjadi menteri bukanlah hal yang bisa diputuskan oleh publik atau kelompok-kelompok tertentu. Dr. John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, Amindo, ini juga menegaskan, pentingnya kolaborasi antara presiden dan seluruh partai politik untuk memajukan bangsa. Dalam hal ini, ia mendukung agar Prabowo Subianto menjalin dialog dengan tokoh politik seperti Megawati Soekarnoputri demi memperkuat visi dan misi bangsa ini ke depan. Terakhir, Dr. John Palinggi mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung proses transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo dengan penuh hormat dan doa. Ia berharap agar serah terima ini berlangsung lancar demi kemajuan bangsa dan negara. Berikut pemikiran kritis dan tajam dari Dr. John Palinggi ketika diwawancarai di ruangan kantornya yang tertata apik di dekat kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Terpilihnya Bapak Prabowo untuk menjadi presiden masa bakti 2024 sampai 2029 adalah bagian yang sangat membahagiakan kita sebagai warga negara. Karena proses pemilihan itu berlangsung dengan baik, jujur dan aman. Oleh sebab itu, masalah yang dihadapi berikutnya adalah dalam masa penantian pelantikan ini, tanggal 20 Oktober, itu adalah masa di mana perlu perenungan yang mendalam. Perlu untuk mendengar berbagai saran-saran yang positif. Tetapi tidak berarti sejumlah orang berkehendak untuk tujuan-tujuan yang tidak selaras dengan pemikiran maupun program Bapak Presiden Prabowo. Nah, kenapa saya katakan demikian? Masa penantian sampai pelantikan presiden dan juga menteri. Menteri itu adalah pembantu presiden. Menteri adalah pembantu. Pegawai tinggi negara, pembantu presiden. Nah, tidak gampang menentukan siapa yang jadi menteri. Tetapi kurang lebih 2 bulan ini saya amati
muncul berbagai peramal-peramal, tukang ramal. Bahkan tukang ramal ini cenderung seperti dia lebih tahu dari Bapak Prabowo sebagai presiden. Dia kayak lebih tahu. Bahkan sudah mengajukan nama ini akan jadi nama ini, nama ini. Ada lagi orang yang mendiskreditkan seseorang bahwa tidak layak dia jadi menteri ini karena ini membahayakan nanti Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo. Pokoknya di sana seolah-olah ada, kalau namanya ada produk barang, ada pemasaran barang. Ya, ada promosi, ada juga caci maki supaya jangan jadi menteri. Sekali lagi, arus komunikasi yang cenderung untuk mengacaukan konsentrasi Bapak Presiden untuk memikirkan mana yang layak, mana yang tepat, kurang cacat celanya, ini bisa tergerus. Apa yang tergerus? Hak prerogatif Presiden itu tergerus. Dan cenderung terganggu. Apakah ini satu skenario mengganggu pikiran Bapak Presiden? Saya juga berharap itu jangan terjadi. Ya. Sebab segala macam cara saya lihat orang-orang, bahkan saya sebetulnya memohon kepada orang-orang yang merasa terdekat dengan Bapak Presiden supaya membatasi diri memberi komentar yang tidak sepatutnya dan bukan porsinya untuk memberi komentar seperti itu, bahwa ini menurut Bapak Prabowo akan dipilih, ini menurut Bapak Prabowo akan menampung semua. Dari mana mau menampung? Tidak ada istilah menampung. Tidak ada juga istilah untuk bagaimana hadiah. Tidak ada. Sekalipun sejumlah partai berkumpul untuk menyatukan pikiran untuk memajukan bangsa, tapi bukan berarti hak prerogatif Presiden harus tergerus. Bahkan bisa sendiri itu terkoyak akibat pikiran-pikiran, keinginan-keinginan untuk menjadi menteri itu. Itu bahaya. Karena setiap orang yang ingin menjadi menteri menyorongkan diri itu adalah sangat tidak layak jadi menteri. Ya. Biarkanlah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk melihat daftar, mengamati, dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo memiliki invisible hand, tangan tersembunyi untuk mengecek ini orang-orang semuanya. Jangan dibikin seperti suatu promosi di sana-sini. Tidak usahlah. Saya mohon kepada orang-orang yang suka tampil seolah-olah sudah lebih mengetahui dari Pak Prabowo. Tolong. Jangan sampai merendahkan Pak Prabowo dengan cara-cara seperti itu. Biarkan dia memiliki percaya diri untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi menteri, pembantu presiden, pegawai tinggi negara itu. Saya juga tahu bahwa tidak semua orang, saya kira semua orang punya ada keunggulan-keunggulan, kekurangan-kekurangan. Tapi kalau kekurangannya menyangkut masalah keuangan negara, sangat tidak layak untuk jadi menteri. Ya, kalau kekurangannya tidak memiliki wawasan kebangsaan untuk memperkuat ketahanan nasional, negara Kesatuan Republik Indonesia, nasionalismenya kurang, juga tidak layak. Ya, orang-orang yang hanya berpikir sempit kesukuan, bahkan cenderung lebih eksklusif. Ya, dari segi kesukuan, keagamaan, daerah, etnis, golongan, ini juga membahayakan negara. Karena dia naiknya dia di menteri, dia akan utamakan dia punya golongan, lingkungannya, sukunya, dan lain-lain. Dibutuhkan orang yang berpikiran nasionalisme kayak Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo. Nasionalismenya saya tahu persis. Dia mau menyerahkan hidupnya untuk negara ini. Nyawanya pun dia serahkan. Saya tahu persis. Ya, jadi jangan sampai pemilihan itu membingungkan. Karena
Kalau meramal siapa yang terpilih di pilkada silakan. Walaupun standar untuk sampling riset tidak memenuhi, tapi tidak apa-apa, itu namanya juga mencari rezeki kan. Tetapi kalau ini untuk penentuan menteri, jangan diramal-ramal lah. Ya, dan jangan tampil seperti sok tahu gitu. Di mana letak rasa hormat kepada presiden terpilih? Biarkan dia tenang, kasih ketenangan, dia bahas dengan satu unit tersendiri. Ya, tentu ada unit tersendiri, tanpa dia juga pasti tidak mengabaikan partai politik. Dan yang uniknya sekarang ini adalah orang yang tidak berkeringat mau minta menteri. Itu saya belum masuk di otak saya kalau tidak berkeringat minta bagian itu daging itu. Ya, bagaimana mungkin? Membantu aja tidak, tapi saya kasih tahu kalian bahwa koalisi itu dalam istilah politiknya bukan koalisi berkumpul untuk sepakat, untuk setuju tanda tangan sesuatu yang tidak memiliki manfaat apapun bagi rakyat. Bukan itu. Koalisi adalah mencukupkan suara dalam perdebatan di parlemen pada suatu topik agar dimenangkan. Bukan koalisi permanen. Nggak ada itu. Coba cari di kamus politik, nggak ada. Saya 5 tahun mengajar sistem politik Indonesia. Jadi nggak ada itu. Koalisi itu adalah mencukupkan suara guna memenangkan satu perdebatan di parlemen. Jadi, nah kalau misalnya dipermanenkan, itu dapat mencederai kepentingan rakyat. Ya, karena pada saat satu sudah komando, semua setuju kan? Nah, maka dibutuhkan Pak Prabowo ini. Mungkin saya beda pendapat dengan orang, tapi maafkan saya. Pak Prabowo sudah menghormati sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Tetapi saya mengusulkan, dan tidak ada salahnya, bahkan manfaatnya sangat banyak untuk kepentingan rakyat, kalau Pak Prabowo itu duduk bersama, ketemu bersama, membicarakan yang lebih esensi lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Saya mengusulkan Pak Prabowo seperti itu, ketemu Ibu Megawati. Ya, supaya hal-hal ini bisa lebih memperkuat visi, misi, dan program yang akan dicapai. Jadi jangan terpaku pada satu kelompok saja. Ya, sama saja. Politik luar negeri kita itu bebas aktif. Kita bergaul dengan semua orang. Kita bergaul dengan semua negara tanpa mengganggu kepentingan negara masing-masing dan saling menghormati. Tetapi dalam politik bebas dan aktif luar negeri ini ada hal-hal negara yang mungkin kita tidak bisa bekerja sama secara permanen, bisa saja sama dengan ini kan. Karena perilaku-perilaku yang tidak menunjang nanti dalam implementasi, dalam kenyataan perilakunya tidak berada pada posisi mendukung program, tidak ada salahnya. Tali layang-layang, kalau angin kencang bisa putus. Jadi saya sarankan, sebagai warga negara, mungkin saya keliru, tetapi hati saya berbicara, Pak Prabowo sudah saatnya berbicara lebih mendalam dari hati ke hati dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, baik sebagai mantan presiden maupun sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, sebelum penentuan menteri. Ya, biarkanlah orang di luar, nanti akan ketemu, mungkin akan ini, nggak usah dilakukan itu. Ketemu aja, dan dari situ akan mengambil satu kesepakatan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baik, Pak Tajun, terkait sama tadi yang banyak pihak yang meramal terkait dengan posisi menteri dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah itu akan bisa membahayakan, Pak,
bagi Pak Prabowo sendiri ke depannya begitu Pak, kalau kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Ya kalau keributan tentang siapa yang akan menteri, siapa yang diramalkan, siapa yang dibenci, dan siapa diusulkan jangan jadi menteri, ini saya ulangi, dia menggerus hak prerogatif presiden. Dan bukan tidak mungkin yang disebut, kayak kamu semua disebut akan calon menteri, tetapi tidak dipilih nanti, kamu melakukan perlawanan terselubung. Ya, bukan tidak mungkin mengganggu program. Maka jangan sembarangan melempar nama-nama orang. Yang membingungkan saya, orang yang ditaruh fotonya juga senang-senang aja ya. Ya, senang-senang aja dia ditaruh, nanti harap-harap supaya. Yang lebih parah lagi, pada masa yang lalu ada orang yang datang mengemis-ngemis kepada presiden, tolong supaya saya menteri. Ini kan apa? Ini bukan dagangan di pasar, ini kepentingan bangsa dan negara. Ini bukan pemilihan lurah. Ya. Mungkin tes the water kali Pak. Lah kalau tes the water itu dalam istilah politik sticky art, mengukur keadaan. Tapi mengukur keadaan dengan melempar nama orang atau melempar nama sendiri ataupun dengan intimidasi tertentu supaya dipilih, itu bagian kecederaan politik. Kecederaan politik yang membawa dampak yang sangat membahayakan negara. Pak John, kalau komposisi menteri di eranya Pak SBY kan 34 menteri. Pak Jokowi juga kalau nggak salah 34. 35. Pak John melihat 35 sekarang ya. Kalau Pak John melihat dengan ke depan dengan visinya Pak Prabowo yang begitu besar gitu, apakah akan terjadi penambahan? Mungkin karena di DPR juga sudah dirubah kan undang-undang ininya kan, boleh menambah menteri itu. Yang paling bagus sebetulnya gabungan daripada personil orang-orang politik. Jadi orang-orang yang fungsional, yang berada di politik, partai politik itu, yang memiliki kapasitas yang memang unggul dari segi karakternya baik, dari segi wawasan berpikirnya tentang apa yang dia kerjakan itu dia pahami, dan ya dari segi visi misinya ke depan untuk membuat inovasi supaya ada kepentingan yang bermanfaat bagi rakyat, tidak ada masalahnya dari partai politik. Tetapi digabung orang yang jam terbangnya di dunia yang berpengalaman. Sebab kenyataan kalau kita ambil dari universitas atau dari dosen misalnya, dia sulit bekerja. Saya sudah amati 25 tahun itu. Kalau orang dari universitas sulit bekerja, perlu penyesuaian 2-3 tahun. Tapi kalau dia dari universitas berpengalaman di mana-mana seperti itu, ini. Nah, dan track recordnya, latar belakangnya itu bisa terdeteksi. Kalau mengevaluasi kepemimpinan di era Pak Jokowi kan menteri, apa yang harus diperkuat kementerian di Pak Prabowo ke depan ini Pak? Masalah yang kita hadapi yang paling menonjol adalah masalah di mana dunia bergolak dan masalah pangan akan menjadi topik utama yang diperlukan karena rantai di logistik itu, distribusi logistik itu terputus semuanya dan terganggu. Maka yang harus dikembangkan di Indonesia itu adalah meningkatkan itu pertanian. Ya, jangan yang lalu itu pupuk palsu. Kita bilang disebarin pupuk subsidi, tetap tidak sampai di rakyat, ya kan? Ya seperti itu. Jadi ada bibit yang dibawa atau dibakar di Priok karena itu beracun, bibit padi. Ya seperti itu. Jangan lagi. Benar-benar supaya nilai tambah. Jadi setiap menteri itu harus mendeskripsikan, harus menjelaskan. Kalau dulu Pak Harto per bulan itu dia laporkan. Kemajuan yang saya capai di bidang pertanian ini, kemajuan di bidang perhubungan, kemajuan di bidang perhubungan. Laporan bulanan ada. Sehingga bisa terdeteksi. Sekarang ada digital, itu bisa dideteksi apa yang lakukan. Nah kalau misalnya sekarang seperti ini, rincian anggaran, ini kan bisa dilihat. Tapi dalam rincian anggaran ini lebih banyak memuat rapat-rapat, apa yang tidak dibutuhkan rakyat. Rubah ini segera. Apa yang dibutuhkan rakyat taruh di situ. Jadi setiap menteri bisa, kalau Pak Prabowo menjadi presiden,
yang saya hormati, ada baiknya setiap 3 bulan dia evaluasi hasil yang dicapai dari dari belanja APBN ini, apa hasil yang dicapai secara konkret buat rakyat. Jangan dia jalankan aja. Banyak menteri yang hanya rekreasi ke daerah, disambut pakai semacam topi adat daerah. Apa itu? Ya, jadi kalau misalnya pertanian, nanti 3 bulan dia laporkan. Yuk, di mana cetak sawah? Berapa hasil per hektar? Kalau di Thailand, di Taiwan sana 9 ton per hektar. Kita baru mencapai 1 sampai 2. Dari mana? Sawahnya di mana? Maka ini aksentuasi titik berat daripada itu adalah bagaimana supaya pangan itu ditingkatkan. Jangan ada lagi istilah nanti alternatif kita makan sagu aja, makan singkong. Ini pikiran-pikiran melarikan diri dari tanggung jawab. Ya. Artinya menteri yang harus dipilih oleh Pak Prabowo adalah menteri yang sesuai dengan bidangnya, Pak. Skillnya seperti itu. Iya, sesuai bidangnya, tetapi dia berpengalaman dan setidak-tidaknya perilakunya itu tidak memiliki cacat etika masa yang lalu. Jangan pilih menteri yang hanya melindungi kredit macetnya di bank. Ini saya tekankan. Maka syarat seorang menteri untuk menjadi menteri, diperiksa itu bang. Misal kerjasama KPK, tolong periksa bang. Orang ini ada kredit enggak yang macet. Karena kalau tidak, dia akan menyelimuti kredit macetnya itu untuk bertahan sebagai menteri tidak bayar. Itu berbahaya. Karena kenyataan sejak 98 saya amati, kerugian negara itu banyak sekali. Ribuan triliun. Ada sama saya datanya. Jadi menurut Pak John, komposisinya kalau komposisi serahkan aja Pak Prabowo. Toh dia bisa komunikasi dengan DPR, disesuaikan dengan komisi-komisi yang ada di DPR. Bukan komisi uang, tapi komisi politik. Kalau semuanya diisi oleh politisi, bagaimana Pak? Apanya? Komposisi menterinya diisi oleh Saya tidak yakin kalau Pak Prabowo akan isi semua dengan menteri. Saya tidak yakin. Politisi. Ya, menteri diisi dengan politisi. Saya tidak yakin. Karena itu membahayakan. Membahayakan Pak. Karena pengalaman saya selama 15 tahun, itu ternyata para menteri lebih loyal pada partainya daripada presiden. Lebih loyal. Kalau ada salah, dia lari partai. Saya menteri, ini ketua umum partai saya minta tolong telepon presiden, janganlah saya diapa gitu. Nanti kalau ada salah, tolonglah telepon itu penegak hukum, janganlah saya. Lebih loyal sama ininya. Tetapi para menteri pada masa yang lalu tidak setia pada sumpahnya. Ya, jadi menteri itu harus setia pada sumpahnya dan memberikan hidupnya untuk melayani rakyat melalui karya yang dipersembahkan secara nyata. Nah, kalau tidak ada nilai tambah yang dihasilkan, apa gunanya dia menteri? Ya. Artinya ambil contoh saja. Apa gunanya di gubernur kalau macet terus Jakarta? Ambil contoh aja itu. Nggak usah lah berhenti jadi gubernur, nggak usah banyak ngomong. Kesengsaraan yang kau ciptakan untuk rakyat di Jakarta selama 25 tahun itu tidak baik. Ya, secontoh aja. Ya. Kalau beras tidak cukup, kita impor terus. Masalah yang kita hadapi adalah kita hidup dari impor pangan. Itu paling berbahaya. Yang kedua, hutang kita terlalu banyak. Tapi kalau hutang terlalu banyak, bisa bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Saya setuju aja, no problem. Nggak ada masalah. Ya. Artinya Pak, nanti perlu juga diisi orang profesionalisme murni ya untuk mengisi menteri itu ya. Oh jelas. Suatu negara itu kan harus perhatikan di negara-negara ASEAN itu tidak. Ya rata-rata sebagian besar diisi oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Profesional. Ya. Ya, walaupun jabatannya bejibun titelnya, kalau ya bodoh ya susah juga. Ya. Iya betul. Jangan cuma bisanya ngajar, tetapi melaksanakan tidak bisa. Oh, teori. Ya, teori. Jadi track record orang banyak di negara ini.
Bukan. Yang cilakanya di negara kita ini, itu saja. Mendorong dirinya, pilihlah saya menteri, pilihlah saya menteri. Nanti kalau tidak dia malu-malu suruh ngomong, kamu ngomong di sana supaya saya terpilih. Nanti ada sedikit-sedikit. Enggak, orang itu enggak merasa malu. Diam di tempat, nanti ada yang hubungi Anda. Jangan bayar medsos, kau dinaikkan di sini. Wah, ya. Banyak itu. Nah, nanti bayar medsos supaya naikkan nama saya. Minimal anak istri saya bilang calon menteri, padahal calon yang unik. Pak, tadi Bapak singgung soal pertemuan Prabowo dengan Megawati ya. Bukankah itu ada pengamat yang mengatakan bahwa itu akan berbahaya menurut si pengamat itu, karena oposisi otomatis agak tidak akan ada nanti di DPR sana. Siapa bilang? Misalnya bergabung. Gitu. Itu pengamat politik itu bodoh orangnya. Kalau dia bilang pertemuan Prabowo dengan Mega akan menghilangkan oposisi, siapa bilang? Negara kita tidak mengenal oposisi, tapi negara kita mengenal bahwa setiap perbuatan apapun yang dilakukan itu, bila salah jalannya bisa dikoreksi melalui fungsi pengawasan DPR. Jadi DPR akan mengawasi itu. Apa yang dilakukan, diputuskan undang-undang, fungsi budget, fungsi legislasi diawasi oleh DPR. Masalahnya di negara kita sulit bersuara DPR masa yang lalu. Saya harap DPR sekarang bisa bersuara dengan baik tanpa harus mencaci maki orang, tanpa menghina-hina presiden, tetapi konsepnya antara anggaran dengan implementasi itu periksa. Kan fungsi budget diawasi. Ini tidak pernah diawasi. 6 orang DPR teken sudah jalan itu. Nah, ini yang saya bilang sangatlah, kalau misalnya sekarang 3.000 triliun anggaran kita. Berarti sesuai undang-undang itu ada 20% untuk anggaran untuk pendidikan, 600 triliun. Nah, kemana itu uang itu? Kenapa masih banyak di NTT, di mana-mana itu sekolah di bawah pohon? Ya. 600 triliun. Nah, kemudian muncul lagi BLBI, dikejar-kejar. Apanya? Uang hilang sampai 1.000 triliun, 114,5 triliun BLBI. Kok hanya berapa tidak sampai berapa triliun dikejar? Ya, siapa ya? Penghilangan data itu adalah bagian dari kejahatan kepada negara. Kalau saya terakhir Pak, harapan Bapak dengan calon-calon menteri pemerintahan Prabowo seperti apa nih Pak ke depan nih Pak? Ya tentu, saya terus terang juga, kan saya mengenal dari dekat Pak Prabowo. Saya juga mengenal Pak Hasim. Tentulah saya tahu persis bahwa dia sangat berangan-angan di akhir umurnya ini untuk mengabdikan diri bagi bangsanya. Saya tahu persis itu. Jadi tidak usah ragukan itu. Nah, yang ada adalah bagaimana supaya partai politik di DPR itu memberikan sumbangsi yang tulus, bantuan dukungan terhadap program-program yang baik buat kepentingan rakyat. Yang kedua, para menteri itu supaya sanggup mendeskripsikan, menjelaskan prestasi nilai tambah yang didapat selama 1 bulan, periode tribulan, atau semester, atau kuartal, atau semester. Itu dia bisa jelaskan. Dulu itu ada setiap rapat di Bina Geraha. Ya, Pak Harto itu saya tahu persis. Rapat Bina Geraha itu semua menteri menyampaikan itu laporan kemajuannya. Ini enggak, rekreasi aja. Banyakkan rekreasi, saya bilang. Ya, kunjungan-kunjungan. Sudah sengsara orang di daerah, baru datang seperti center class. Ya, kenapa bupati wali kota tidak diberi kepercayaan, tapi diwasi? Beri kepercayaan anggaran, tapi diwasi dengan keras. Tidak kalau ini. Dan yang lain tantangan yang berat oleh Pak Prabowo adalah aspek korupsi. Ya, aspek korupsi ini saya rasa sudah sampai pada titik yang sangat membahayakan negara. Sudah sangat membahayakan. Ya, kalau Gus Dur dulu bilang zaman Pak Harto itu korupsi di bawah meja.
Ya, setelah reformasi di atas meja korupsinya. Sekarang korupsinya mejanya pun diambil katanya. Ya, meja dibawa pulang. Ya, sapu rata. Sudah tidak jelas. Jadi tidak jelas mana legislatif, mana eksekutif, mana yudikatif, yang mana pengusaha. Pengusaha pun kadang-kadang menjadi pemerintah. Pemerintah oknum pemerintah menjadi pengusaha. Rusak negara kita ini. Rusak. Maka itu harus dicegah. Kalau kamu menjadi menteri yang baik, jangan merangkap pengusaha. Ya, lama-lama ini terjual negara gara-gara dia. Ya, jadi itu harus diperjelas. Korupsi ini masalah yang sangat serius. Sekali lagi sangat serius. Pelantikan Pak Prabowo dan penyerahan Bapak Jokowi selaku Presiden periode 2019-2024. Saya sangat memohon kepada semua pihak agar menghantar Pak Jokowi dengan baik untuk menyerahkan kepemimpinan nasional kepada Pak Prabowo. Saya sungguh amat memohon agar jangan dihina Pak Jokowi sebagai presiden kita. Apapun kesalahannya, dia juga pasti banyak keunggulan-keunggulan dan telah mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Tolong jangan dihina. Berikanlah, doakan supaya penyerahan ini berlangsung dengan baik ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo meneruskan estafet kepemimpinan ini. Tentu juga kita doakan Pak Prabowo supaya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Widiwasa. Sebab kita yakin bahwa tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang tidak memiliki kekurangan. Bahwa ada pihak yang merasa dongkol, bahkan dengan mulutnya yang sangat-sangat keras itu, silahkan melalui proses hukum saja. Jangan melakukan penghinaan di pinggir jalan seperti itu. Itu tidak. Itu saya kira semua agama tidak mengajarkan itu. Lakukan melalui jalur hukum kalau ada kesalahan Pak Jokowi. Tapi jangan direndahkan seperti sampah seperti itu. Nah, antar dia sebagai pemimpin negara dalam kelemahan, kekurangannya, dan keunggulannya, kita terima kasih kepada dia. Kepada Pak Prabowo kita letakkan pengharapan yang sangat tinggi bahwa ke depan kita pasti akan berubah menjadi lebih baik dalam kepemimpinannya Pak Prabowo sebagai Presiden 2024-2029. Kita doakan semuanya. Nah, terkait dengan ada semacam pengampunan, pencabutan, semua pengampunan dari Presiden sebelumnya, saya sungguh amat berbahagia. Sehingga bangsa ini terlepas dari dendam satu dengan yang lain. Itu adalah langkah yang paling baik di MPR. Jadi sekali lagi saya mohon supaya jangan doakan supaya serah terima kepemimpinan dari Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden baru dapat berlangsung dengan baik.